Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel kita Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangan yang objektif, penuh inspirasi kebaikan dan manfaat kebaikan. Oke, pada pagi hari ini, tadi malam gini teman-teman. Tadi malam saya banyak dapat chat dari subscriber baru dan dari teman-teman di Instagram, bahwasanya ternyata banyak sekali dari mereka yang mengalami gangguan-gangguan secara psikologis karena karakter-karakter yang kemarin saya bahas lewat VT itu. Jadi karakter-karakter yang ternyata cukup menguras mental kayak gitu. Maka pada pagi hari ini saya ingin membahas sekiranya apa sih yang bisa membuat orang-orang itu mempunyai karakter-karakter yang cukup mengganggu untuk orang lain tersebut ya. Karena ini kan cukup memprihatinkan ya. Jadi kita itu kalau tindakannya tidak tepat, perilakunya nggak genah gitu ya, kalau bahasa Jawanya itu kan seharusnya kerasa ya. Kalau udah terasa itu kan ada niatan untuk merubahnya jadi kebaikan kayak gitu, memperbaiki ya, minimal memperbaiki sedikit demi sedikit. Tetapi kalau seumpamanya diri kita itu tidak merasa itu suatu yang minus atau suatu keburukan, ya bagaimana mau berubah, kan intinya seperti itu. Maka pada pagi hari ini saya ingin mencoba membahas kenapa ya banyak manusia yang terjebak di karakter itu dan dia tidak sadar bahwa karakter itu tidak baik untuk orang lain dan tidak baik juga untuk dirinya sendiri ke depannya, karena pastinya suatu saat akan mendapatkan sanksi publik, suatu saat akan dibenci orang juga dan dihindari, dan orang malas berurusan dengan yang karakter-karakter seperti ini pada akhirnya. Karena kebenaran itu pada akhirnya pasti akan menang. Kebenaran itu hanya akan ada satu. Kalau toh sebelumnya kebenaran itu kalah atau kebenaran itu bias, jadi banyak versi, itu hanya karena keadaan sementara yang memungkinkan itu. Mungkin keburukan itu di backingi oleh orang yang mungkin kuat kayak gitu, atau dibenar-benarkan oleh orang yang membuat keputusan misalnya seperti itu, atau dibenar-benarkan oleh keadaan yang seperti kemarin saya sampaikan, karena di komunitas yang sedang banyak, jadi kebohongan atau keburukan yang diakui oleh banyak orang itu akan menjadi kebenaran sementara yang dipergunakan kayak gitu. Jadi maka ada baiknya dan ada pentingnya juga untuk kita mungkin membahas kenapa bisa terjadi karakter-karakter yang sebenarnya kurang baik dan merugikan untuk dirinya sendiri dan orang lain, tetapi tidak dirubah, dan itu terjadi bertahun-tahun, bahkan nauzubillah menjalik tsumma nauzubillah menjalik, dibawa sampai mungkin meninggal ya. Jadi satu, karakter hasad, iri dan dengki. Jadi karakter ini cukup kalau dulu orang hasad, orang iri, orang dengki itu kelihatan, jadi responnya terhadap kesuksesan orang lain, pencapaian orang lain, harta yang orang lain miliki itu kelihatan kalau orang hasad itu dulu. Jadi cepet banget langsung kayak nggak suka kayak gitu ya. Terus menghasut kanan kiri untuk tidak menyukai apa yang disukainya, apa yang tidak disukainya, membenci apa yang dia benci kayak gitu. Tapi untuk zaman era saat ini itu cukup samar orang-orang hasad dan iri ini. Mereka mampu menutupi ya. Mereka mampu menutupi sifat-sifat mereka kayak gitu. Tetapi ya qadar Allah,
atas izin Allah nanti akan kelihatan juga ya kan, karena di sekeliling orang-orang yang hasad itu masih tersisa juga orang-orang yang baik pastinya, yang nantinya juga akan mempertanyakan kok dia bisa seperti itu ya, kayak gitu, kok dia bisa seperti itu. Jadi setelah diteliti orang hasad, orang iri, dan orang dengki ini adalah orang-orang yang dia itu nggak punya kemampuan biasanya. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena dia itu tidak diberikan punya kemampuan oleh Allah di bidang-bidang yang dia irikan tadi itu. Mungkin di masalah harta dia sudah berupaya sampai jungkir balik misalnya gitu, tapi memang bagaimana? Allah sudah menjanjikan bahwa rezeki manusia itu sudah ditakar. Jadi ada orang itu yang kerjanya sama dari pagi sampai malam di instansi yang sama juga, yang dilakukan juga sama ya, tetapi tetap hasilnya beda. Contoh juga ada orang yang jualan, misalnya jualan makanan tertentu kayak gitu ya, dari asal yang sama, jam jualnya juga sama, tetapi kenapa hasil jualannya berbeda kayak gitu ya. Yang satu mungkin bisa makmur kaya, yang satu biasa saja. Jadi kan hal-hal kayak gitu ya. Jadi orang-orang ini merasa dirinya tidak mempunyai kemampuan yang sama seperti yang dia hasad atau dia irikan tadi. Sehingga di fasenya sebenarnya fase putus asa, gimana ya agar kenikmatan yang dia irikan, kenikmatan dari orang yang dia hasadkan tuh hilang dan seperti dirinya kayak gitu. Jadi dia nanti akan berupaya berbagai macam cara, dari menjelekkan orang yang dia iri, menjatuhkan orang yang dia hasad kayak gitu ya. Bahkan paling kejamnya berupaya semaksimal mungkin untuk menghilangkan kenikmatan dari orang yang sedang diberikan nikmat gitu. Padahal di saat orang itu yang dia hasad, dia irikan tadi kehilangan nikmat juga belum berarti dia mendapatkan nikmat juga ya. Tapi dia puas dengan melihat orang lain yang sedang dia irikan itu mungkin seperti dirinya, atau pokoknya kehilangan kenikmatan yang dia inginkan tadi itu ya. Terus tentunya dikonfirmasi dengan orang ini akidahnya berarti tidak baik ya. Karena kalau insya Allah akidah orang tersebut baik, dia akan meyakini bahwa setiap kali rezeki yang dia terima atau orang lain terima itu sudah ditakar. Dia pasti meyakini itu, sehingga dia nggak akan ada rasa kok dia bisa mendapatkan itu ya, kok dia bisa kaya ya, kok dia bisa populer ya, kok dia bisa pinter begitu ya, kok dia bisa cantik ya, kok dia bisa ganteng ya, kok dia bisa punya suami atau istri yang begitu ya. Jadi dia nggak punya rasa yang seperti itu. Yang ada dia benci aja ya gitu ya. Jadi penyebab yang kedua adalah dia tidak mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik. Karena kalau fitrahnya saya sendiri juga sama, kalau lihat ada orang lain yang mungkin lebih nikmat dari saya atau mendapatkan nikmat lebih dari saya, rasa ingin itu pasti ada karena kita masih manusia. Tapi kalau iri itu tidak normal. Tidak ada orang iri itu baik, itu nggak ada. Dengan alasan apapun. Ya. Kalau ingin terus kita juga menjadi berusaha yang kayak yang kalau kita misalnya lihat orang lain sukses gitu ya, atau orang lain pinter, atau orang lain cantik atau ganteng gitu ya, kita ingin, tapi terus kita berusaha gimana ya caranya agar dia bisa kayak gitu. Oh ternyata dia bisa kaya, oh iya wong dia melebarkan sayap bisnisnya kemana-mana. Oh ternyata dia itu baik sehingga temennya banyak, sehingga relasi bisnisnya di mana-mana, banyak yang suka dengan dagangannya misalnya seperti itu. Jadi meniru kebaikannya itu enggak apa-apa, mencontek yang dia lakukan dalam kondisi yang baik itu enggak apa-apa. Tapi kalau terus menjatuhkan itu
Itu kan yang nggak bisa ditoleransi orang seperti ini. Jadi kalau Anda misalnya siapapun dimanapun pernah mempunyai teman yang dia itu sering membicarakan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain dengan wajah tidak senang, intonasi tidak senang, Anda harus revisi deh berteman dengan yang seperti itu. Khawatirnya nanti Anda ketularan. Ya. Anda tidak akan pernah maju kalau menjadi orang hasad. Ya gimana? Orang itu kan untuk bisa sama-sama sukses harus nular ilmunya. Orang tidak akan pernah memberikan ilmu kalau udah tahu Anda itu hasad dengannya kayak gitu ya. Justru dibalik ya, mulai sekarang Anda itu kalau melihat orang lain ada yang lebih kaya, lebih pinter, lebih cantik atau lebih ganteng, Anda itu malah harusnya dekat kayak gitu sehingga nanti tertular ilmunya. Gimana sih kamu bisa buka bisnis ini? Gimana sih kok wajah kamu di usia yang kayak gini masih awet muda? Jadi orang itu nggak pelit juga untuk berbagi ilmu dengan kamu. Tapi kalau orang udah tahu, oh ternyata dia sejahat itu ya dengan saya, ternyata sehasad itu, ternyata iri dengkinya demikian, nggak akan mungkin orang itu akan membagi ilmu dengan Anda. Kan yang rugi jadi Anda sendiri. Anda nggak mungkin bisa sukses sendiri. Seberapa Anda tuh berupaya, kalau Anda nggak tahu caranya dan Allah tidak menakdirkan itu, nggak akan mungkin terjadi ya. Terus kenapa sih orang bisa menjadi playing victim ya? Yang kedua bahasan kita, karakter playing victim. Kenapa banyak manusia yang menjadi playing victim pada saat ini? Playing victim itu kan orang yang nggak gentle ya. Jadi dia itu sebenarnya pelaku dari sebuah kemakaran, tetapi dia acting seolah-olah dia yang menjadi korbannya. Padahal dia yang menciptakan, yang membuat banyak kerusuhan. Tapi dia seolah yang paling menderita kayak gitu. Itu terjadi karena biasanya di lingkungan keluarganya dia itu menjadi orang yang sering dikalahkan, dibandingkan dan diminta bertanggung jawab atas banyak hal. Sehingga nanti mendapatkan suasana lingkungan yang lain di luar lingkungan keluarga intinya, dia akan mencari surganya dengan memperlakukan orang lain seperti yang dia dapat perlakuan tersebut kayak gitu. Oke. Jadi ini susah sih karena biasanya ini merupakan hasil dari luka batin yang sudah bertahun-tahun diterima di keluarga intinya, mungkin dari orang tuanya, mungkin dari saudara-saudaranya kayak gitu. Jadi kalau Anda yang kira-kira nggak cukup mental untuk menghadapi playing victim, jauh-jauh aja ya, daripada nanti Anda capek. Hidup ini lebih banyak yang harus diurus dan dipikirkan ya. Anda punya anak-anak, Anda punya keluarga yang harus dipikirkan masa depannya, harus real ya. Ya teman-teman yang subscriber Jalan Kopi kita, saya ingatkan kembali, masa tua itu kita akan jalani. Jangan terjebak di hal-hal yang gak mutu lah ya. Spend time ya, memberikan waktu untuk sesuatu yang gak ada gunanya itu janganlah ya. Oke. Gak usah yang ingin dianggap hero, dianggap asik sama orang-orang tuh nggak perlu, nggak penting. Itu hanya sementara saja. Asal Anda tuh memang ya udah niatnya baik ya, terus on the track ya, ya sudah gitu aja, nggak perlu yang muluk-muluk yang berlebihan. Terus karakter yang ketiga, diktator. Biasanya diktator itu terjadi dari dulunya orang ini bukan siapa-siapa biasanya, dan sebenarnya lemah. Nah, sehingga kalau orang itu dulunya karena dia bukan siapa-siapa, dia tidak bisa apa-apa juga kayak gitu ya. Kemudian dia diberikan tanggung jawab lebih terhadap sesuatu, dia satu reaksi pastinya dia biasanya akan takut kehilangan tanggung jawab tersebut, karena sebenarnya dia ingin, karena dulunya bukan siapa-siapa. Jadi Anda itu juga harus pintar dan jeli. Jangan terlalu percaya sama orang yang bilang, saya sebenarnya nggak suka jadi ini, saya nggak suka jadi itu.
Kalau memang nggak suka, nggak ingat menyampaikan itu. Tapi kalau orang sudah menyampaikan itu tuh berarti dia pikirannya justru di situ gitu, ya. Jadi karena dia khawatir kehilangan yang dia rasa merupakan prestasi itu, maka dia akan berupaya. Diktator itu kan ada dua macam. Ada yang sifatnya itu kayak arogan gitu ya, kasar kemana-mana dia ya. Orang yang tidak sesuai dengan dia langsung dihantam, dibantai misalnya kayak gitu. Itu yang tipikal satu. Yang tipikal dua, diktator yang tipikal dua justru sebaliknya. Dia halus, lembut, tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan yang arogan, tapi di belakang dia itu kalau bahasa Jawa itu ngincim ya. Jadi nitik, menandai. Kalau orang itu yang dia sudah dia rasa ini mengancam kekuasaannya, mengancam apa yang dia pertahankan, dia akan berusaha bermacam cara untuk menyingkirkan orang itu dengan cara apapun kayak gitu. Itu. Jadi diktatornya ada dua cara. Jadi ada dua tipe ya. Jadi itu biasanya terjadi seperti itu karena dia itu dari orang-orang yang biasa-biasa. Dia juga nggak menyangka kalau dia itu akan mendapatkan sesuatu yang menurut banyak orang itu prestasi gitu ya. Sehingga dia akan mempertahankan itu dengan cara itu tadi, diktator itu. Jadi kalau Anda misalnya menemukan diktator ini, Anda santai saja lah, santai. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semua perbuatan yang baik itu pasti akan menuai kebaikan juga, dan semua perbuatan jahat itu pasti akan kembali juga jahat. Yang dituai itu akan kejahatan juga. Jadi nggak usah terlalu lelah lah, capek Anda. Apalagi Anda kalau misalnya lagi jadi ibaratnya pekerja ya, kalau Anda itu berurusan dengan orang-orang yang sedang lagi pegang kuasa, kalau nggak hati-hati Anda yang tercutat, Anda yang dimacem-macemin gitu ya. Jadi kalau bisa nggak usah ada urusan lah gitu loh. Serahkan aja lah sama Allah kayak gitu. Wong Allah itu moho perso, yang penting Anda itu baik aja gitu loh. Ya. Nggak ada urusan lah. Udah cari penghasilan ya, cari penghasilan aja gitu. Ya. Nggak usah yang berlebihan lebay itu nggak perlu. Gitu. Karena kita itu memang karena kita itu manusia ya, kita itu juga membutuhkan pekerjaan yang tetap gitu loh. Jadi walaupun Anda itu punya bisnis kayak gitu ya, nggak usah nggak usah sombong juga gitu loh ya. Kayak saya lah misalnya ya, contoh saya, mungkin beberapa orang itu mempertanyakan kenapa sih saya itu masih mempertahankan pekerjaan di suatu tempat, sedangkan saya itu di keluarga saya udah ada bisnis tertentu kayak gitu. Ya tapi tapi ini prinsip orang masing-masing ya. Kalau menurut diri saya pribadi, ya wajar karena saya dulu kuliah. Saya nggak mau ilmu saya mati. Kalau saya cuman mengejar bisnis perdagangan saya, terus ngapain dulu saya kuliah capek-capek? Kasihan dong orang tua saya menguliahkan saya dapat ilmu kayak gitu. Dan orang itu butuh juga pekerjaan tetap ya. Ya. Jadi kalau saya pribadi sih saya nggak mau. Misalnya saya sekarang punya usaha dagang gitu ya, bisnis ini ya, kayak di belakang ini saya jualan baju, jualan tas, jualan spray, masih ini yang display online saja kalau pas di TikTok atau di Shopee. Tapi yang di offline ya alhamdulillah lah, semua itu atas izin Allah. Tapi saya nggak mau mengharapkan sesuatu yang
Kalau kayak jualan ini kan sesuatu yang memang mungkin hasilnya lebih besar, mungkin ya insya Allahnya, daripada yang kita sebagai karyawan biasa di suatu instansi, mungkin kan seperti itu. Tetapi kerugiannya kan kalau kita cuma mengandalkan ini, namanya kayak gini, kayak kemarin TikTok aja live-nya ditutup kan kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa nge-live ya, yang pedagang-pedagang ini. Kan di saat kayak gitu kita kalau nggak punya pekerjaan yang tetap, yang kita bisa andalkan setiap bulan gajinya kayak gitu, ya kita rasanya juga nggak tenang ya sebagai manusia biasa. Jadi kalau saya sendiri, saya juga mengimprove teman-teman saya di luar sana yang juga bisnis dagang ya. Kalau ada pekerjaan yang tetap yang sudah Anda jalani selama ini, jangan sok-sokan keluar-keluar lah, sayang eman-eman. Anda merintis sudah puluhan tahun juga, ngapain juga terus untuk ngejar-ngejar apa ya, kayak praktis, udah nggak butuh pekerjaan, udah punya bisnis sendiri, terus biar dianggap wah, nggak perlu ya. Kita itu yang dibutuhkan ketenangan tuh ya begitu, insya Allah ya, kita masih bekerja, ada pekerjaan yang tetap, insya Allah di saat ada pekerjaan tetap itu kita juga punya komunitas yang besar. Apalagi kalau misalnya di instansi yang kita bisa sekalian mencari ilmu, upgrade ilmu gitu ya. Kayak saya misalnya, saya di salah satu instansi yang insya Allah Islami kayak gitu ya, sehingga saya bisa lebih memperdalam apa ya, pengetahuan saya tentang Islam yang benar seperti itu. Jadi nggak cuman dari satu sisi, cuma materi tok yang dicari itu kan enggak, kita juga butuh ketenangan ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang merasa misalnya bekerja di mana-mana misalnya, terus situasi kerjanya, lingkungan kerjanya lagi nggak enak dan sebagainya, jangan cepet-cepet memutuskan resign keluar gitu, janganlah. Nanti kalau apalagi yang generasi muda, dikit-dikit nggak betah keluar, dikit-dikit pindah kerja kayak gitu ya. Kecuali Anda memang sudah fokus, misalnya saya memang pengen jadi ASN, jadi pegawai negeri misalnya kayak gitu. Ya sudah, fokus aja ke sana misalnya kayak gitu. Tapi ada tujuan yang jelas kan, enggak yang gerambiang, nggak betah di sini keluar cari kerja di tempat lain, nanti nggak betah lagi sama lingkungan kerjanya, keluar. Yakinlah teman-teman, dimanapun Anda bekerja itu pasti ada yang satu, golongan orang yang suka dan mendukung Anda, dua, golongan orang yang tidak suka dan tidak akan pernah mendukung Anda walaupun tanpa alasan kayak gitu ya. Jadi gak usah capek-capek ya. Terus yang keempat, tipikal orang yang senang apa ya, bermusuhan. Jadi dikit-dikit nggak pas sama orang, diamin orang. Dikit-dikit nggak pas sama orang, memutus silaturahmi gitu ya. Itu kenapa kok bisa jadi kayak gitu? Itu rata-rata adalah orang yang memang dia komunitasnya kecil. Jadi dia udah terbiasa seperti itu. Dia terbiasa nggak punya temen sih. Karena kalau orang biasanya temennya banyak, dia kehilangan temen satu itu nggak nyaman, udah kepikiran. Aduh si itu mah kenapa ya kok jadi gitu sama aku gitu kan. Itu kepikiran orang kalau nggak biasa musuh-musuhan. Tapi kalau udah terbiasa memang di mana-mana nggak pas musuhan, di mana-mana nggak pas musuhan, ya dia nambah musuh Anda lagi kan nggak masalah gitu loh. Nggak akan merasa eman-eman kayak gitu, nggak akan merasa sayang. Jadi teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa saya bagikan hari ini gitu ya. Saya membahas tentang psikologi ini bukan berarti saya ahli psikologi, atau saya membahas karakter ini bukan saya ini terus nyemplung jadi ahli karakter, itu enggak. Tetapi kenapa ini menjadi sangat penting untuk dibahas, karena ternyata seperti yang saya sampaikan di video-video saya yang telah lalu, orang itu sekarang banyak sekali orang yang kelihatannya normal, tapi sebenarnya kalau dia dicek secara keseluruhan, secara kejiwaan, dia ini tidak sehat jiwanya, artinya sakit jiwa dan perlu terapi sebenarnya.
Makanya Anda bisa bayangkan enggak, kita itu mungkin banyak bergaul dengan orang yang sebenarnya perlu terapi jiwanya. Sakit jiwa itu bisa disebabkan oleh karena luka batin di masa lalu. Terus kedua, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ketiga, banyak keinginan yang tidak tercapai tadi itu ya. Keempat, dia merasa banyak orang yang lebih di atasnya seperti itu. Dan sedangkan dia sangat menginginkan banyak hal misalnya kayak gitu. Dan itu tidak tersolusikan dalam jangka waktu yang lama, tidak dapat diceritakan dan tidak mendapatkan cara yang paling tepat untuk membuang rasa-rasa yang gak enak tadi itu gitu. Jadi mungkin kita juga bisa terkena yang seperti itu kalau kita tidak mewaraskan diri. Nah, salah satu cara untuk menyehatkan mental kita adalah ikuti sunnah Rasulullah ya. Berusaha memperbaiki hati, membersihkan hati. Membersihkan hati itu bukan di ucapan, wah saya mah istighfar, astagfirullah, tapi lihat orang langsung pikirannya jelek, pembicaraannya jelek, mengadu domba, mengompori, namimah, menginginkan kenikmatan orang lain hilang. Bukan seperti itu. Ya. Jadi alimnya seseorang, kebaikan hati seseorang, kebaikan diri seseorang itu akan dikonfirmasi dengan kesesuaian antara perkataan, perbuatannya, dan tindakan nyatanya yang disaksikan oleh komunitas yang besar. Ya. Mungkin itu dari saya. Banyak maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Tidak ada maksud sedikit pun dari saya untuk menyinggung perasaan teman-teman. Saya membuat video ini pure agar kita ini, baik yang menjadi pelaku karakter-karakter yang lagi sedang kurang baik tadi, atau yang menjadi korban dari karakter-karakter tadi itu, bisa mendapatkan cara untuk kita itu memperbaiki semuanya, memperbaiki cara kita menghadapi karakter-karakter yang seperti itu, atau memperbaiki karakter yang mungkin masih kita punya yang seperti itu, karena memang kita masih manusia ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.